Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Eka Putri Cayandriatman, NIM G141600027, akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Mengidentifikasi karakteristik pasangan suami istri terhadap persepsi jumlah anak ideal dan jarak kelahiran pertama, di bawah bimbingan Dr. Bagus Sartono MSI dan Dr. Farid Muhammad Afendi MSI. Pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2035, jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang diiringi dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tingkat kelahiran atau fertilitas, di mana angka kelahiran total pada tahun 2017 adalah sebesar 2,4 anak per wanita, dan angka tersebut dinilai cukup tinggi. Tingginya angka fertilitas bisa dipengaruhi oleh persepsi orang tua terhadap jumlah anak ideal dan jarak kelahiran pertama. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran jumlah anak ideal dan jarak kelahiran pertama dengan menggunakan analisis eksplorasi data. Berikut merupakan metode analisis eksplorasi data yang digunakan. Analisis korespondensi berganda merupakan analisis eksplorasi data multivariat yang digunakan untuk melihat pola hubungan lebih dari dua peubah kategori. Pemulusan spline merupakan metode non-parametrik yang digunakan untuk menduga fungsi dari suatu kurva dan meringkas informasi dari diagram pencar untuk melihat kecenderungan pola antara peubah bebas dan peubah respon. Violin plot merupakan gabungan antara box plot dan density plot yang diputar 90 derajat dan dicerminkan. Area yang lebih lebar menunjukkan frekuensi amatan yang banyak sehingga memiliki peluang yang tinggi. Tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan dan membandingkan karakteristik jumlah anak ideal menurut suami dan istri berdasarkan latar belakang demografi dan ekonomi rumah tangga. Kedua, mengidentifikasi kecenderungan pola antara persentase rumah tangga kaya dan persentase rumah tangga dengan tingkat pendidikan tinggi per provinsi terhadap persentase suami dan istri yang memiliki anggapan jumlah anak ideal lebih dari 2 anak per provinsi. Ketiga, mengidentifikasi karakteristik ibu yang cenderung lebih cepat memiliki anak pertama setelah menikah. Metodologi. Data yang digunakan merupakan data survei demografi dan kesehatan Indonesia tahun 2017 dengan kriteria sampel pasangan suami istri muda kelahiran tahun 1980 ke atas sebanyak 3.645 pasangan. Total peubah yang digunakan sebanyak 16 dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya merupakan prosedur analisis data. Yang pertama, prosedur untuk mengidentifikasi jumlah anak ideal menurut suami istri dengan menggunakan analisis korespondensi berganda. Berikut merupakan peubah yang digunakan. Langkah pertama, melakukan seleksi amatan tidak valid. Langkah kedua, melakukan kategorisasi dan rekategorisasi pada peubah berikut ini. Yang ketiga, membandingkan rata-rata jumlah anak ideal menurut istri dan jumlah anak ideal menurut suami untuk setiap kategori peubah. Keempat, melakukan uji kebebasan Q-kuadrat. Apabila peubah yang diuji berasosiasi dengan peubah kategori jumlah anak ideal menurut suami maupun istri, maka peubah tersebut akan digunakan dalam analisis korespondensi berganda. Sebaliknya, maka peubah tersebut tidak digunakan. Dan selanjutnya melakukan interpretasi. Prosedur analisis kedua untuk mengidentifikasi karakteristik jumlah anak ideal menurut suami istri dengan menggunakan pemulusan spline. Berikut merupakan beberapa kategori peubah yang digunakan. Langkah yang pertama, melakukan seleksi amatan tidak valid. Langkah kedua, melakukan kategorisasi dan rekategorisasi peubah. Langkah ketiga, menghitung persentase kategori peubah per provinsi. Langkah yang keempat adalah membuat plot. Plot yang pertama merupakan plot antara persentase kategori banyak anak dan persentase kategori kekayaan menengah ke atas. Plot yang kedua adalah plot antara persentase kategori banyak anak dan persentase kategori tingkat pendidikan perguruan tinggi. Kemudian dilakukan interpretasi. Prosedur analisis data yang ketiga untuk mengidentifikasi karakteristik jarak kelahiran pertama dengan menggunakan violin plot. Peubah yang digunakan adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama melakukan seleksi amatan tidak valid,
Kedua, melakukan kategorisasi dan rekategorisasi peubah. Yang ketiga, membuat violin plot. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama merupakan gambaran jumlah anak ideal. Berikut merupakan hasil eksplorasi rata-rata jumlah anak ideal berdasarkan peubah-peubah yang digunakan. Gambar berikut ini menunjukkan bahwa suami memiliki rata-rata jumlah anak ideal yang lebih tinggi dibandingkan istri. Jika dilihat berdasarkan status penggunaan alat kontrasepsi, maka pasangan yang tidak menggunakan KB memiliki rata-rata jumlah anak ideal yang lebih tinggi. Berikut merupakan rata-rata jumlah anak ideal berdasarkan jumlah anak yang dimiliki. Dari gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa semakin banyak anak yang dimiliki, maka jumlah anak yang dianggap ideal akan semakin tinggi. Berikutnya merupakan gambaran rata-rata jumlah anak ideal berdasarkan daerah tempat tinggal. Dari gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa pasangan yang tinggal di pedesaan memiliki rata-rata jumlah anak ideal yang lebih tinggi. Berikutnya merupakan rata-rata jumlah anak ideal berdasarkan tingkat kekayaan rumah tangga. Dari gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan yang dimiliki, maka jumlah anak yang dianggap ideal akan semakin sedikit. Selanjutnya merupakan rata-rata jumlah anak ideal berdasarkan kategori usia. Dari gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin matang usia suami maupun istri, jumlah anak yang dianggap ideal akan semakin tinggi. Berikutnya merupakan rata-rata jumlah anak ideal berdasarkan tingkat pendidikan. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa pasangan yang memiliki latar belakang pendidikan mulai dari tidak sekolah sampai tingkat pendidikan menengah cenderung memiliki rata-rata jumlah anak ideal yang semakin menurun. Akan tetapi kembali naik untuk kategori pendidikan tinggi. Selanjutnya merupakan hasil uji kebebasan Q kuadrat. Uji Q kuadrat merupakan uji yang digunakan untuk menguji kebebasan antara dua peubah kategorik dengan skala pengukuran minimal nominal. Berikut merupakan hipotesis yang digunakan dengan taraf nyata yang digunakan adalah 5%. Hipotesis 0 akan ditolak pada taraf nyata alfa ketika nilai Q kuadrat hitung lebih besar daripada nilai Q kuadrat tabel, atau nilai p-value lebih kecil dari alfa. Berikut merupakan hasil uji Q kuadrat antara peubah latar belakang suami terhadap peubah kategori jumlah anak ideal menurut suami. Dari nilai p-value yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa peubah wilayah tempat tinggal, tingkat kekayaan, tingkat pendidikan suami, dan kategori usia suami memiliki nilai p-value yang lebih kecil daripada alfa. Dengan demikian, maka peubah-peubah tersebut memiliki asosiasi dengan peubah kategori jumlah anak ideal menurut suami. Berikut merupakan hasil uji Q kuadrat antara peubah latar belakang istri terhadap peubah kategori jumlah anak ideal menurut istri. Peubah yang memiliki nilai p-value lebih kecil dari 5% adalah peubah tingkat kekayaan rumah tangga, tingkat pendidikan istri, status penggunaan KB oleh istri, dan kategori usia istri. Dengan demikian, peubah tersebut merupakan peubah yang berasosiasi dengan peubah kategori jumlah anak ideal menurut istri. Analisis korespondensi berganda. Berikut merupakan visualisasi hasil analisis korespondensi berganda berdasarkan peubah latar belakang suami dan peubah kategori jumlah anak ideal menurut suami. Dengan total keragaman yang mampu dijelaskan adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dikatakan bahwa suami yang memiliki anggapan jumlah anak ideal cukup 2 anak dilatar belakangi oleh suami dengan tingkat pendidikan menengah, tingkat kekayaan menengah, tinggal di perkotaan, dan berusia di bawah 30 tahun. Sedangkan dari pihak istri, total keragaman yang mampu dijelaskan adalah sebesar 24,8%. Istri yang memiliki anggapan cukup 2 anak dilatar belakangi oleh istri yang memiliki latar belakang pendidikan menengah, tingkat kekayaan menengah, menggunakan KB, dan berusia di bawah 25 tahun. Selanjutnya merupakan hasil pemulusan split untuk melihat kecenderungan pola. Plot yang pertama merupakan plot antara persentase rumah tangga menengah ke atas dengan persentase kategori anak ideal lebih dari 2 anak per provinsi. Dari kurva yang terbentuk, dapat diperoleh kesimpulan bahwa keduanya memiliki kecenderungan pola yang menurun. Artinya, peningkatan persentase rumah tangga menengah ke atas diikuti dengan penurunan persentase anggapan jumlah anak ideal lebih dari 2 anak.
Provinsi yang memiliki persentase rumah tangga menengah ke atas tertinggi merupakan Provinsi Jakarta, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Plot yang kedua merupakan plot antara persentase orang tua yang memiliki tingkat pendidikan perguruan tinggi dan persentase kategori anak ideal lebih dari 2 anak per provinsi. Dari kurva yang terbentuk, terlihat bahwa keduanya memiliki kecenderungan pola menaik. Artinya, peningkatan persentase orang tua dengan pendidikan tinggi diikuti pula dengan anggapan jumlah anak ideal lebih dari 2. Provinsi yang memiliki persentase orang tua dengan tingkat pendidikan tinggi terbanyak adalah Provinsi Aceh, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya merupakan gambaran jarak kelahiran anak pertama dengan menggunakan violin plot. Gambar yang pertama ini merupakan sebaran jarak kelahiran anak pertama berdasarkan kategori usia pertama menikah. Untuk jarak kelahiran anak pertama di bawah 1 tahun, terlihat bahwa area violin pada 3 kategori pertama lebih lebar dibandingkan area violin pada kedua kategori lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wanita yang menikah di usia muda cenderung lebih cepat memiliki anak setelah menikah. Gambar kedua merupakan sebaran jarak kelahiran anak pertama berdasarkan kategori tingkat pendidikan. Berdasarkan violin yang dihasilkan untuk jarak kelahiran anak pertama di bawah 1 tahun, terlihat bahwa area untuk kategori tingkat pendidikan tinggi lebih kecil dibandingkan dengan area untuk tingkat kategori pendidikan rendah. Dengan demikian, wanita yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah cenderung lebih cepat memiliki anak setelah menikah. Untuk gambaran jarak kelahiran anak pertama berdasarkan kategori jumlah anak ideal menurut istri, status bekerja istri, kategori wilayah tempat tinggal, dan kategori tingkat kekayaan tidak menunjukkan adanya perbedaan pola sebaran. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dianggap ideal oleh suami lebih tinggi dibandingkan istri. Suami dan istri yang memiliki anggapan jumlah anak ideal maksimal 2 anak dilatar belakangi oleh istri yang menggunakan KB, suami istri dengan tingkat pendidikan SMP atau SMA, tinggal di perkotaan, berusia 15-24 tahun, dan berasal dari kalangan ekonomi menengah. Rumah tangga kaya cenderung memiliki pandangan jumlah anak ideal yang lebih sedikit. Kemudian untuk rumah tangga yang berpendidikan tinggi memiliki kecenderungan sebaliknya. Istri yang cenderung lebih cepat memiliki anak pertama setelah menikah dicirikan oleh istri yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan menikah pada usia muda. Saran: mencari derajat pemulusan yang optimal pada pemulusan spline. Kedua, mengkonfirmasi kebenaran hasil eksplorasi dengan melakukan pengujian lebih lanjut. Berikut merupakan sumber acuan yang digunakan. Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.